Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Sherly. Hari ini aku mau menjelaskan tentang mendefinisikan nasionalisme. Apalagi sebagai seorang WNI ya, kita digaung-gaungkan, diminta untuk menjadi seorang WNI yang mempunyai sifat nasionalisme. Oke, apa itu nasionalisme? Mari kita bahas. Check it out. Nah, jadi gini teman-teman, konsep nasionalisme itu tidak akan dapat dipahami tanpa mengkaji cara yang digunakan manusia dalam mengidentifikasikan dirinya dan cara yang dipergunakan dalam berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Pembahasan ini mungkin akan dijelaskan pada perbedaan antara berbagai macam kelompok manusia dan nasionalisme. Umat manusia dapat mengidentifikasikan dirinya dan berkelompok secara bersama-sama berdasarkan yang pertama adalah kecintaan terhadap tanah air atau disebut patriotisme, yang kedua adalah suku atau ras yang disebut dengan nasionalisme, yang ketiga adalah agama-agama yang disebut dengan ikatan spiritual, yang keempat adalah isu-isu tertentu yang disebut dengan ikatan kekeluargaan, dan yang kelima adalah ikatan keimanan atau yang disebut dengan ikatan ideologis. Oke, aku mau bahas tentang patriotisme dulu nih ya. Patriotisme itu muncul ketika manusia hidup bersamaan dikarenakan kecintaannya terhadap tanah airnya. Ini adalah bentuk persatuan yang muncul ketika tanah tersebut ada di bawah ancaman pihak luar, misalnya konflik militer dengan bangsa lain. Pengaruh ikatan ini menyebabkan orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda mengesampingkan perbedaan mereka untuk membentuk kesamaan umum dengan didukung oleh suatu pemerintahan. Contoh klasiknya ialah dapat ditemukan selama misalnya ada sebuah invasi Pulau Falkland oleh Argentina. Opini umum di Inggris dibentuk agar melawan Argentina dengan memanfaatkan media massa. Akhirnya dapat menyatukan seluruh partai politik yang ada saat itu. Pesan yang disampaikan cukup sederhana, misalnya, kita sedang berperang demi ratu dan negara. Persatuan macam ini yang didasarkan pada patriotisme segera menguap setelah ketika Pulau Falkland itu dapat direbut kembali dari tangan Argentina. Nah, kelemahan yang melekat pada patriotisme sebagai dasar untuk mempersatukan orang adalah bahwasanya patriotisme itu mempersatukan orang secara temporal atau memiliki batas waktu tertentu. Dan jika ancaman dari luar itu hilang, maka hilang pula rasa persatuan di antara mereka. Dengan demikian, patriotisme tidak ada artinya pada masa damai. Karena itu, patriotisme tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk persatuan yang hakiki atau persatuan sebenarnya. Selain itu, patriotisme tidak menyelesaikan sistem untuk mengatur masyarakat. Oke, selanjutnya aku bahas tentang nasionalisme. Nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah ikatan antar manusia yang didasarkan atas ikatan kekeluargaan, klan, dan kesukuan. Nasionalisme muncul di antara manusia tatkala pemikiran-pemikiran dasar yang mereka kembangkan adalah kehendak untuk mendominasi. Hal ini dimulai dari keluarga yang di dalamnya satu dari anggota keluarga tersebut menunjukkan kekuasaan untuk memimpin segala urusan keluarga. Jika hal ini telah tercapai, maka orang ini akan melebarkan sayap kepemimpinannya ke masyarakat yang merupakan bentuk perluasan dari sebuah keluarga. Dengan cara inilah, keluarga-keluarga tersebut juga berusaha untuk meraih kekuasaan di masyarakat tempat mereka hidup. Dan tahap selanjutnya adalah persaingan antar suku, yang masing-masing hendak mendominasi yang lain agar mendapatkan hak-hak istimewa dan prestise yang didapatkan lewat kekuasaan. Nah, nasionalisme ini tidak dapat menyatukan tidak dapat menyatukan umat. Sebab apa? Sebab ikatan ini didasarkan pada naluri mempertahankan hidup dan keinginan untuk menguasai tampuk kepemimpinan. Persaingan untuk mendapatkan kekuasaan ini memicu terjadinya adu kekuatan antar manusia, dan hal ini dapat dilihat dengan jelas di negeri-negeri Islam seperti negara Saudi Arabia dan juga Pakistan. Di Saudi Arabia ada keluarga Saud yang telah berhasil meraih tampuk kepemimpinan melalui kekuatannya. Demikian juga di Pakistan ada keluarga Bhutto yang telah berhasil menampakkan pengaruhnya melalui feodalisme. Kelemahan nasionalisme
ini adalah bahwa ia mendorong munculnya rasisme. Hal ini dapat terjadi jika manusia diberi kesempatan untuk bersaing atas dasar ras mereka. Misalnya orang-orang kulit putih, ia merasa dirinya lebih superior dibanding orang kulit hitam atau sebaliknya. Hal ini menjurus ke arah polarisasi ras dan masyarakat yang terpecah belah. Adapun pandangan Islam tentang nasionalisme akan dimukakan pada bagian akhir. Oke, lanjut adalah ikatan spiritual. Apa itu ikatan spiritual? Ikatan spiritual adalah ikatan atau persatuan manusia berdasarkan pada kepercayaan agama mereka. Yang kepercayaan itu sifatnya tidak komprehensif atau tidak menyeluruh. Kepercayaan itu hanya berkaitan dengan aspek ritual ibadah saja, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan atau dewa. Sebuah contoh ikatan spiritual misalnya adalah ketika manusia mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain berdasarkan agama Kristen atau Hindu. Ikatan spiritual tidak mengikat dan menyatukan manusia dalam masalahnya. Nah, selain urusan keimanan dari ikatan spiritual tidak mengikat dan menyatukan manusia dalam masalah-masalah selain urusan keimanan dan persembahan. Jadi, sifatnya terbatas dan tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mempersatukan manusia dengan kuat. Cara lain manusia berkelompok adalah berdasarkan kesamaan kepentingan. Kelompok tertindas contohnya, yang merupakan satu contoh dari kelompok ini. Di sini manusia berkelompok berdasarkan urusan tertentu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Contoh-contoh lain, pengelompokan jenis ini adalah dalam urusan pemilihan umum atau pemilu, dan juga kampanye pelucutan senjata nuklir atau CND, yang kepanjangan dari Campaign for Nuclear Disarmament pada saat ini. Biasanya sekali masalah yang diisukan telah diselesaikan, maka hilang pula ikatan ini. Menyatukan manusia dengan menggunakan kesamaan kepentingan sebagai dasar tidak akan mampu menghasilkan persatuan yang benar-benar kokoh. Selain itu, manusia yang bersatu dalam kelompok semacam ini akan memiliki pemikiran yang berbeda terhadap permasalahan yang sama. Ini memungkinkan timbulnya perselisihan dengan mudah. Contohnya banyak yang mendukung penyebaran senjata nuklir sebagai alat penjaga keamanan, sementara yang lain seperti anggota CND justru mengusulkan untuk mengurangi kegiatan nuklir. Jadi, kesamaan kepentingan tidak akan memberikan dasar yang kuat untuk menyatukan manusia. Manusia dapat pula berkelompok berdasarkan atas ideologi. Nah, apa itu ideologi? Ideologi adalah keyakinan atau akidah yang melahirkan satu paket peraturan dan sistem yang mampu mengatur hidup manusia. Dan kepada aturan itu pula lah manusia yang meyakininya mengembalikan seluruh problem kehidupannya. Ikatan yang didasarkan pada ideologi biasanya dikenal dengan ikatan ideologis. Ikatan ini hanya memandang akidah dan bukan yang lain. Perbedaan warna kulit, ras, dan jenis kelamin bukanlah persoalan yang dapat menghalangi orang untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lain. Jenis ikatan ini dijumpai pada orang-orang muslim, kapitalis, dan komunis. Ikatan ideologis merupakan ikatan yang permanen sebab ia lahir dari keyakinan akidah, yaitu akidah akliyah yang memberikan arti pada kehidupan. Akidah tidak pernah dipengaruhi oleh warna kulit, ras, bahasa, kecintaan kepada tanah air, dan isu-isu lokal. Karena itu, ideologilah satu-satunya dasar yang kuat untuk menyatukan manusia secara permanen. Nah, hal ini akan dijelaskan lebih terperinci pada bagian selanjutnya. Goodbye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.